Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan senyawa dari golongan obat beta blockers. Penghambat beta atau yang sering disebut agen penghambat beta adregenik adalah golongan obat yang menangani beragam kondisi pada jantung. Fungsi utamanya untuk menurunkan tekanan darah. Golongan obat beta blockers menghambat adrenoreseptor beta di jantung, pembuluh darah perifer, bronkus, pankreas, dan hati. Nah, penggunaan beta blocker ini masih terbatas, umumnya 18 tahun ke atas. Beberapa senyawa obat beta blocker yang akan kami bahas pada hari ini yaitu acebutolol, atenolol, bisoprolol, metoprolol, nadolol, dan nebivolol. Acebutolol memiliki nama dagang sektral dengan sediaan obat oral dan bentuk sediaan obat kapsul. Kategori obat dari acebutolol adalah obat resep. Rumus kimia dari acebutolol C18H28N2O4 dengan massa molar 336,4 gram per mol. Fungsi obat ini mengobati hipertensi dan aritmia. Beberapa sifat fisikokimianya yaitu log P 1,71, pKa 9,65, titik didih 564,1 Celcius, kelarutan dalam air 259 mg per liter, dan bentuk fisik padat. Acebutolol memiliki durasi penyerapan obat 12-24 jam, dengan waktu paruh eliminasi dari tubuhnya 3-4 jam. Salah satu efek farmakologis acebutolol adalah digunakan untuk mengobati hipertensi pada orang dewasa. Acebutolol memiliki beberapa efek samping, salah satunya yaitu kelelahan, pusing, insomnia, sembelit, diare, mual, sesak napas, dan lainnya. Dosis acebutolol beragam berdasarkan penyakitnya masing-masing. Contohnya untuk hipertensi, pada awal 400 mg diminum setiap hari. Pada dosis pemeliharaan 400-800 mg setiap hari dibagi 2 kali sehari dengan maksimal 1200 mg per hari. Atenolol memiliki nama dagang Lotenak. Sediaan obatnya oral dengan bentuk tablet. Kategori obat ini merupakan obat resep. Rumus kimia atenolol C14H22N2O3 dengan massa molar 266,37 gram per mol. Fungsi obat atenolol yaitu mengobati hipertensi, aritmia, angina, pektoris, dan infark miokard. Beberapa sifat fisikokimianya yaitu log P 0,16, pKa 9,6, titik didih 508 derajat Celcius, kelarutan dalam air 26,5 mg per mililiter pada 37 derajat Celcius dengan bentuk fisik padat. Waktu paruh atenolol kurang lebih 6 jam. Secara farmakologi, atenolol merupakan agen penghambat beta-adregenik yang bersifat kardioselektif. Atenolol dimetabolisme di ginjal dan diekskresikan melalui urin. Obat ini bekerja dengan menghambat kerja zat alami pada tubuh, yaitu epinefrin, yang dapat meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan tekanan darah. Beberapa efek samping dari penggunaan atenolol ini yaitu bradykardia, yaitu kondisi di mana jantung penderita berdetak lebih lambat dari kondisi normal, hipotensi atau tekanan darah rendah, gagal jantung, pusing, berkeringat, dan kelelahan. Salah satu contoh dosis yang diberikan untuk hipertensi pada dewasa yaitu 1-2 tablet dengan dosis 25-100 mg sekali sehari. Oke, selanjutnya ada bisoprolol. Bisoprolol ini adalah salah satu obat golongan beta blocker yang memiliki nama dagang Maintate dan memiliki rumus kimia C18H31NO4. Bisoprolol merupakan sediaan obat oral yang memiliki bentuk sediaan tablet. Nah, bisoprolol ini dikategorikan sebagai obat resep, yang artinya dalam penggunaannya harus dengan resep dokter. Lalu berikutnya ada sifat
fisikokimia dari bisoprolol. Di antaranya ada log P-nya 2,2, pKa-nya 9,5, titik didihnya 445 derajat Celcius dengan nilai deviasinya sebesar 45 derajat Celcius. Lalu ada kelarutannya dalam air 13,3 mg per mililiter pada 25 derajat Celcius dan memiliki bentuk fisik pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Bentuk fisiknya adalah padat. Lalu berikutnya ada aktivitas dari bisoprolol. Nah, bisoprolol ini bekerja menghambat reseptor adrenergik beta 1 kardioselektif. Maka dari itu dia memiliki efek antihipertensi yang berguna untuk menangani hipertensi. Lalu selanjutnya dia memiliki waktu paruh eliminasi sekitar 9-12 jam. Waktu efeknya bekerja setelah sekitar 2 jam untuk mengurangi hipertensi. Lalu dia memerlukan waktu 2 hingga 6 minggu untuk memberikan efek penuh. Nah, obat ini memiliki efek samping, diantaranya efek samping umum dan efek samping serius, yaitu sakit kepala, merasa pusing atau lemah, dan efek samping yang serius adalah pingsan, jari tangan dan kaki berwarna kebiruan, sesak napas, dan kulit kuning. Berikutnya ada dosis. Untuk penanganan hipertensi, dosis awalnya 5 mg sekali sehari, dan untuk dosis pemeliharaannya 5-20 mg sekali sehari dengan cara diminum. Untuk penanganan gagal jantung kongestif, dosis awalnya 1,25 mg sekali sehari dan untuk dosis pemeliharaannya 1,25 mg setelah 48 jam. Dosis harian maksimum yang disarankan sebesar 5 mg. Untuk penanganan angina pectoris dan takikardia, dosis awalnya adalah 5 mg sekali sehari dan untuk dosis pemeliharaannya sendiri dapat ditingkatkan kira-kira setiap 3 hari hingga 10 mg, kemudian 20 mg sekali sehari. Berikutnya ada metoprolol. Metoprolol ini memiliki nama dagang Lotenak dan rumus kimianya C15H25NO3. Nah, bentuk sediaan obat ini sendiri dia melalui oral yaitu tablet selapu dan melalui suntik intravena. Obat ini berfungsi sebagai mengobati hipertensi, angina, dan gagal jantung serta mencegah stroke. Obat ini dikategorikan sebagai obat resep. Untuk sifat fisikokimia dari obat ini sendiri, log P-nya adalah 1,88, pKa-nya 9,7, titik didihnya 398 derajat Celcius, dan bentuk fisiknya padat pada suhu kamar. Untuk aktivitas dari obat ini sendiri, metoprolol itu merupakan agen beta 1 selektif yang menghambat reseptor adrenergik. Nah, dalam konsentrasi yang lebih tinggi, metoprolol juga dapat menghalangi adrenal reseptor beta 2 yang terletak pada otot-otot pernapasan. Sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan, obat ini dapat menurunkan tekanan darah secara drastis. Nah, efek sampingnya diantaranya ada gagal jantung, bradikardia, dan hipotensi. Nah, untuk waktu paruh dari obat ini sendiri berkisar antara 3-7 jam. Untuk dosis dari metoprolol ini sendiri, untuk penanganan gagal jantung, dosis awalnya adalah 12,5-25 mg sekali sehari dan dapat ditingkatkan menjadi 200 mg per hari dengan interval 2 minggu. Untuk penanganan hipertensi, dosis awalnya adalah 100 mg per hari dan dapat ditingkatkan menjadi 400 mg per hari tiap minggu tergantung respons terhadap obat. Nah, untuk dosis pemeliharaannya sendiri adalah 100-200 mg per hari. Berikutnya adalah nadolol. Nadolol memiliki nama dagang Corgra dan memiliki rumus kimia C17H27NO4. Nadolol merupakan sediaan obat oral yang berfungsi untuk mengobati hipertensi, sakit jantung, fibrilasi atrium, dan penyakit tekanan darah lainnya. Obat ini sendiri memiliki bentuk sediaan tablet dan terkategorikan sebagai obat resep. Sifat fisikokimia dari obat ini diantaranya log P-nya 0,81, pKa-nya 9,67, titik didih 124-136 derajat Celcius, kelarutan dalam air 8.330 mg per liter pada suhu kamar, dan bentuk fisiknya padat pada suhu kamar. Nah, untuk aktivitas dari obat nadolol ini, dia merupakan agen menghambat beta adrenergik yang bersifat kardioselektif. Nah, cara kerjanya, dia menghambat kerja zat alami tubuh yaitu epinefrin, yang mana epinefrin ini dapat meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan tekanan darah. Nadolol mempunyai efek samping diantaranya reaksi alergi, pusing, detak jantung lambat, dan lainnya. Untuk waktu paruh nadolol sendiri adalah 10-24 jam dan untuk mencapai keadaan stabil dicapai dalam 6-9 hari. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dosis untuk obat nadolol, yaitu dosis untuk aritmia jantung dan pencegahan migrain untuk dewasa yaitu 40-160 mg satu kali sehari. Lalu ada dosis untuk angina pectoris, dosis untuk hipertiroidisme, dan dosis untuk hipertensi yang dapat teman-teman baca di layar. Selanjutnya ada obat nebivolol.
Obat nebivolol ini memiliki rumus kimia C15H25NO3 dengan massa molar 405,4 gram per mol. Fungsi obatnya yaitu mengobati hipertensi, mencegah stroke, serangan jantung, dan gagal jantung kronik. Lalu ada jumlah donor hidrogen, yaitu 3, jumlah akseptor hidrogen 7, jumlah ikatan yang diputar 6, dan sifat fisikokimia yang dapat teman-teman baca di layar. Nah, obat nebivolol ini memiliki nama dagang Nebilet. Sediaan obatnya adalah oral, bentuk sediaan obatnya tablet, dan kategori obatnya yaitu obat resep. Aktivitasnya yaitu waktu paruh eliminasinya sekitar 10 jam untuk obat nebivolol dan sekitar 24 jam untuk obat hidroksimetaboid. Efek farmakologisnya yaitu bermanfaat memblokir reseptor adrenergik beta 1 oleh D-nebivolol yang menyebabkan penurunan detak jantung dan dapat memberikan manfaat pada pasien yang memiliki gagal jantung. Efek sampingnya yaitu diantaranya kelelahan, depresi, pusing, gangguan tidur, gagal jantung, hipotermia, impotensi, diare, konstipasi, bisa memproduksi hipoglikemia, dan perubahan pada serum kolesterol dan trigliserid. Untuk dosisnya yaitu 1 tablet sekitar 5 mg nebivolol untuk sehari, maka tekanan darah akan turun setelah 1-2 minggu pengobatan dan efek optimal biasanya dicapai setelah 4 minggu. Selanjutnya, penambahan antihipertensi yang telah diamati yaitu nebivolol 5 mg dengan hidroklorotiazid 12,5-25 mg. Nah, penderita di atas umur 65 tahun, dosisnya dimulai dari 2,5 mg per hari, dan bila diperlukan, dosis dapat dinaikkan sampai 5 mg. Nah, setelah beberapa senyawa obat tersebut, dilakukan pengenalan pola, baik dari persamaan maupun perbedaan. Persamaannya diantaranya dilihat dari bentuk fisik, yaitu padat, rumus kimianya yang terdiri dari C, H, N, dan O, lalu sediaan obatnya sama-sama oral, kategori obatnya obat resep, fungsi obatnya mengobati hipertensi, dan golongan obatnya adalah beta blockers. Lalu perbedaannya dapat dilihat dari bentuk sediaan obat, waktu paruh, titik didih, pKa, dan massa molar. Untuk nebivolol, bentuk sediaan obatnya tablet, nadolol juga tablet, metoprolol tablet selaput, bisoprolol tablet, atenolol tablet, dan acebutolol kapsul. Selanjutnya untuk waktu paruh, titik didih, pKa, dan massa molar dapat teman-teman baca di layar. Selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi adalah kesimpulan dari pengenalan pola yang telah kami lakukan. Untuk abstraksinya sendiri yaitu pengenalan pola obat dari senyawa beta blockers dapat dilihat dari fungsi utama senyawa obat tersebut, yaitu untuk menurunkan tekanan darah dengan menghambat adrenoreseptor beta pada jantung. Nah, generalisasinya adalah senyawa obat beta blockers dapat disimpulkan dengan kriteria berdasarkan kegunaan utama dan cara kerja obat tersebut. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk tugas ini. Selanjutnya adalah dokumentasi selama kami mengerjakan tugas ini. Dan sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.